selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kelas apa nih? Kelas C IPA ya? Ini pertemuan pertama kita. Saya hari ini mengajar seni budaya dan mata pelajaran paduan suara. Oke, sebelumnya di sini kita absen dulu ya, anak. Tito Pradana, Tiara Fatmasari, Randy Santosa, Halimah, Tri Nur Amelia. Oke, di sini hadir semua ya hari ini. Oh iya, sorry. Nopri dalam dulu. Oke, maaf. Udah makan semuanya anak-anak? Kenapa belum makan? Kesiangan pasti kamu ya? Makanya pakai alarm supaya nggak kesiangan. Oke, baik. Di sini materi pertama pagi hari ini adalah paduan suara. Ada yang tahu paduan suara itu apa? Nyanyi bersama-sama. Oke, di sini paduan suara itu adalah sekelompok vokal yang menyajikan dalam beberapa suara untuk menjadikan sesuatu yang utuh untuk dinyanyikan dan disampaikan. Karena yaitu paduan suara, berbagai jenis suara yang bakal menyatukan dan disajikan dalam bentuk yang utuh. Oke, saya akan menjelaskan beberapa jenis suara ya. Yang ini yo. Di sini ada yang suka bernyanyi? Masa? Ada yang pernah ikut paduan suara barangkali? Waktu SD ya? Jadi paduan suara upacara bendera pasti ya? Oke. Ada yang tahu nggak? Jenis-jenis suara apa aja? Nggak tahu ya. Oke, di sini ada sopran, dua, ada alto, ketiga ada tenor, dan bass. Oke, udah pernah dengar sebelumnya, anak-anak? Nggak tahu ya? Belum tahu ya? Oke, di sini sopran ini adalah suara tinggi dari seorang perempuan. Jadi ini range-nya tinggi ya. Buat suara perempuan buat perempuan yang punya suara tinggi, ini jenis suaranya. Contohnya yang tinggi yang bisa mencakup 2 oktav. Nggak bisa dong. Saya lagi batuk. Jadi kalau alto suara kemana? Nggak boleh. Duduk. Di situ aja. Oh iya. Ya silakan. Nah, bagi perempuan yang tidak bisa menjangkau range vokal sampai 2 oktav itu disebut alto. Jadi bagi kalian yang punya suara rendah, ini range-nya di alto. Oke, sudah mengerti? Nah, kalau tenor ini suara tingginya buat laki-laki. Bagi laki-laki yang punya suara tinggi, nanti pengelompokannya di suara tenor. Nah, sebaliknya buat bass suara rendahnya laki-laki. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Apa? Boleh. Ya karena ini sudah kodratnya ya, ini jenis-jenis suara yang sudah ada sejak dahulu kala. Dan ini dunia ya. Ini jenis-jenis suara yang sudah dikodratkan dan
dan telah ada sejak lama. Nggak ada, tetap range-nya di tenor. Karena itu pengelompokannya bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya laki-laki ada yang mencakup ya ada, tapi tetap pengelompokannya di tenor. Tidak bisa sopran, tapi cangkupan suara dia tuh melebihi sopran ada, tapi tetap diletakkan di tenor. Ada juga selain ini yang di tengah-tengah, mezzo. Kalau buat perempuan mezzo, buat yang laki-laki bariton. Mezzo, kamu belum minum ya? Nah, jadi ini sedikit penjelasan tentang jenis-jenis suara yang ada di paduan suara. Oke, ada pertanyaan? Yang mau bertanya? Oke, boleh Tiara. Ya. Sebenarnya ini tidak bisa dicontohkan karena kita tidak memiliki instrumen, ya. Nah, kamu bisa memainkannya? Kalau bisa, do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si gitu. Jadi maaf ya, saya lagi batuk jadi nggak maksimal. Oke, tunggu sebentar, saya lihat materi selanjutnya ya. Nah, saat bernyanyi ada perlu banyak yang diperhatikan ya. Ini sudah jelas kan? Oke, saya hapus ya. Hal yang perlu diperhatikan jika bernyanyi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, yang pertama artikulasi. Ada yang tahu artikulasi apa? Ada yang tahu? Artikulasi itu jelas nggak tulisan saya? Oh, terima kasih. Jadi artikulasi itu adalah pengucapan kata yang jelas dalam bernyanyi. Contohnya seperti balonku ada 5. Dengan nyanyi itu katanya nggak jelas ya. Ada 5, jadi kan aneh. Ya, jadi seperti itu artikulasi. Ada yang ngerti? Siapa? Oh. Nah, yang kedua ada intonasi. Bentar. Tolong ya, jangan berbicara saat saya menjelaskan. Jadi kalau intonasi itu, saat bernyanyi itu, kan ada nada-nada yang harus kita capai dengan benar. Jadi
supaya tidak fals, intonasinya harus jelas. Paham? Contohnya misalnya dari C harus sampai nada tersebut, jangan sampai meleset. Kan ada orang yang tidak peka terhadap nada ya. Jadi kalau kita bernyanyi itu kita harus mencapai bukan. Iya. Oh, kita belum ke situ ya. Kita hari ini saja materinya. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Supaya bernyanyinya bagus. Kan ini paduan suara ya. Ini teknik dalam bernyanyi supaya kita maksimal. Kalau nggak maksimal pasti fals. Kalau ini semua tidak dilakukan dengan baik dan benar, bernyanyinya tidak maksimal. Apalagi kita berpaduan suara, kita menyatukan banyak suara ya, jadi kita harus mencapai hal tersebut. Oke, ada yang ditanyain? Nah, setelah ini ada beberapa jenis pernafasan. Oh, papan tulisnya agak gimana gitu ya? Jenis pernafasan. Ada yang tahu jenis-jenis pernafasan? Jenis-jenis pernapasan saat bernyanyi. Bukan. Jadi ada yang tahu tidak ini ya jenis-jenis pernapasan? Masa nggak ada yang tahu sih nyanyi? Oke, saya jelasin ya. Pertama ada pernapasan dada. Oke, ini jenis-jenis pernapasan dada biasanya dipakai sebagian orang awam yang tidak paham bahwasannya lebih bagus memakai pernapasan perut dan diafragma saat bernyanyi. Oke, kita boleh praktek pernapasan diafragma, boleh berdiri semuanya. Jadi pernapasan diafragma itu pernapasan perut ya, kita pernapasan perut dulu. Jadi saat tarik napas, perutnya ini kenceng. Coba kamu dulu. Coba kamu dulu. Jadi tarik napas, terus ke perut. Yaudah, kamu dulu. Jadi saat bernafas, coba bernafas. Nah, ini perutnya kencengin. Bukan, ke depanin. Pas tarik napas, gini ya. Coba. Yang Coco jangan lihat ya. Jadi seperti ini. Gitu. Jadi saat mengambil nafas, perutnya itu dikencengin. Terus saat mengeluarkan nafas lagi, perutnya jadi kempes. Coba kamu. Pas ambil nafasnya, perutnya jadi kembung gitu. Jadi, iya gitu emang susah. Jadi karena itu yang membuat akan bernyanyi itu maksimal. Jadi pernafasan dada ini kalau bernyanyi nafas itu lebih cepat untuk habis. Kalau pernafasan perut dan diafragma oksigen itu tertampung di perut, jadi nyanyinya lebih lama. Oke, silakan dulu. Jadi sudah mengerti ya sedikit demi sedikit jenis-jenis pernapasan. Jadi kalau kalian bernyanyi ataupun paduan suara sebaiknya menggunakan pernapasan diafragma atau perut supaya oksigen yang ditampung itu lebih banyak dan bernyanyi menjadi maksimal. Oke, sepertinya ini dulu ya pelajaran hari ini. Kita tutup, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.